Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video rangkuman materi mata pelajaran prakarya untuk 3 bab yang terdiri dari bab 4, budidaya tanaman sayuran, bab 5, pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman, bab 6, pengolahan bahan pangan hasil samping. Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran kali ini. Bab 4. Budidaya tanaman sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi, serta banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan meliputi daun, tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Sarana dan peralatan budidaya tanaman sayuran meliputi benih atau bibit, media tanam, pupuk, pestisida, serta alat pengolahan tanah dan perawatan. Tahapan budidaya tanaman sayuran meliputi pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, perawatan, penyulaman, penyiangan, pembubunan, pemupukan, pengendalian, pemanenan, dan pasca panen. Hidroponik adalah salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali. Vertikultur merupakan teknik budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik indoor maupun outdoor. Bab 5. Pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Pengolahan pangan adalah teknologi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen. Peran teknologi pengolahan pangan dalam bentuk perancangan produk, pengolahan bahan baku, tindak pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan pemasaran, serta distribusi produk ke konsumen. Setiap hari perlu mengkonsumsi agar asupan kebutuhan nutrisi cukup bagi kesehatan tubuh kita. Kandungan nutrisi yang utama dalam buah-buahan adalah air, vitamin dan mineral, serat, antioksidan, dan karbohidrat. Kandungan vitamin dan mineral pada buah berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh, membantu pembentukan energi, serta proses berpikir. Pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu berdasarkan musim berbuahnya, iklim tempat tumbuhnya, dan proses pematangannya. Sifat buah-buahan berdasarkan musim berbuahnya meliputi buah musiman dan buah sepanjang tahun. Sifat buah-buahan berdasarkan iklim tempat tumbuhnya meliputi buah tropis dan buah subtropis. Berdasarkan proses pematangannya, sifat buah-buahan meliputi buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Teknik dasar pengolahan dibedakan menjadi 2, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik pengolahan pangan panas basah menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanannya dengan tidak melebihi suhu didih. Teknik pengolahan pangan panas basah antara lain teknik merebus,
teknik merebus menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup atau mengulai, teknik mengukus, teknik mendidih, dan teknik mengetim. Teknik pengolahan pangan panas kering mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak banyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, teknik menumis, teknik memanggang, dan teknik membakar. Tahapan pembuatan pengolahan pangan yaitu perencanaan, meliputi identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Pelaksanaan meliputi persiapan dan proses pembuatan, penyajian dan pengemasan, serta evaluasi. Fungsi kemasan yang utama adalah untuk melindungi produk dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya dan mikroba di lingkungan agar aman saat dikonsumsi dan mempunyai waktu simpan yang cukup lama. Dalam melakukan pembuatan pengolahan makanan dan minuman, perlu memperhatikan keselamatan kerja dan kebersihan. Bab 6. Pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Bahan pangan hasil samping buah adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah. Selain buah yang merupakan bahan pangan utama, setiap tanaman buah memiliki hasil samping buah, seperti kulit buah, biji buah, daun, dan jantung buah yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Hasil samping buah ada yang berupa limbah yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, ada yang berupa bahan dasar kerajinan, dan ada pula yang masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Bahan pangan buah yang hasil sampingnya dapat diolah menjadi produk pangan, selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh, juga dapat menghasilkan ekonomi. Karakteristik berdasarkan sifat alami dari dinding buah, yaitu beri, aspergillum, drupa, pome, dan pepo. Contoh olahan pangan hasil samping buah yaitu jantung pisang dapat diolah menjadi sayur lodeh, acar, urap, gulai, tumis, dan abon. Kulit buah manggis dapat diolah menjadi minuman jus, pil ekstrak, dan minuman teh. Kulit jeruk yang dihasilkan diolah menjadi manisan sebagai bahan pendukung masakan dan kalua dari kulit jeruk Bali. Kulit pisang dapat diolah menjadi bahan pangan selai kulit pisang, kerupuk kulit pisang, es krim kulit pisang, dan tepung kulit pisang. Teknik dasar pengolahan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik pengolahan pangan panas basah menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanannya dengan tidak melebihi suhu didih. Yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah antara lain teknik merebus menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup atau mengulai, teknik mengukus, teknik mendidih, dan teknik mengetim. Teknik pengolahan pangan panas kering adalah teknik pengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak banyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, teknik menumis, teknik memanggang, dan teknik membakar. Setiap teknik pengolahan pangan digunakan sesuai dengan kebutuhan olahan pangan yang akan dibuat. Tidak semua teknik pengolahan akan digunakan untuk satu olahan pangan. Tampilan dari penyajian dan pengemasan akan memberikan karakter pada olahan pangan dan memberikan prospek ekonomi yang menguntungkan. Kreativitas dalam penyajian dan pengemasan harus selalu digali untuk dapat menciptakan wadah penyajian
dan kemasan yang inovatif. Setelah menyimak video tadi, tentunya kalian sudah memiliki gambaran apa yang dibahas dalam pelajaran prakarya dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun beberapa soal yang harus kalian kerjakan di rumah dan pada kertas folio. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan dengan selalu memakai masker jika keluar rumah dan cuci tangan setelah bepergian sebagai upaya pencegahan COVID-19. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.